Oke, saya lanjutkan lagi. Kita coba telaah, kita baca langsung peraturannya, karena kalau terkait peraturan kita harus hati-hati untuk membacanya. Maka saya baca di sini ya. Kita lanjutkan ke pasal 12. Di pasal 12 di sini disampaikan bahwa berdasarkan hasil telaah spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5, Direktur Jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan sesuai letak tanah ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuran guna mendapatkan data fisik tanah ulayat. Dan selanjutnya, kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan lagi ke pencatatannya, itu pencatatan daftar tanah ulayat. Di pasal 13 disampaikan di sini bahwa bidang tanah ulayat yang sudah diukur dan dipetakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 serta dibubuhkan nomor identifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran dicatat dalam daftar tanah ulayat pada kantor pertanahan sesuai letak tanah. Dan kantor pertanahan menerbitkan salinan daftar tanah ulayat setelah tanah ulayat dicatat dalam daftar tanah ulayat sebagaimana dimaksud. Kita lanjutkan ke pasal yang penting kita pahami di sini adalah di pasal 14. Kita bisa baca di pasal 14 di sini ayat 3. Dalam hal masyarakat hukum adat belum mendapat penetapan dari pemerintah daerah letak tanah ulayat, salinan daftar tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat. Dan di ayat 4 di sini disampaikan bahwa penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa peraturan daerah atau peraturan atau keputusan gubernur, peraturan atau keputusan bupati atau wali kota yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan salinan daftar tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 14 ini. Di ayat 5 disampaikan bahwa salinan daftar tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menjadi dasar pendaftaran tanah ulayat. Kita lanjutkan ke pendaftaran tanah ulayat. Ini dibahas di bab 4 dan juga di sini kita bahas di pasal 15-nya. Di pasal 15 di sini disampaikan bahwa bidang tanah ulayat yang sudah dicatat dalam daftar tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri. Dan permohonan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar untuk pendaftaran hak pengelolaan. Dan pendaftaran hak pengelolaan dimaksud dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, pengajuan permohonan, kemudian pengumpulan dan pemeriksaan tanah, kemudian penerbitan keputusan, dan penerbitan tanda bukti hak. Di pasal 16 di sini disampaikan bahwa bidang tanah ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai tanah ulayat. Dan terhadap tanah ulayat dimaksud Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke pasal 17. Di sini di ayat 1 disampaikan bahwa bidang tanah ulayat yang dimiliki oleh kelompok anggota masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi
hak milik atas nama kelompok anggota masyarakat hukum adat sebagai tanah bersama. Dan di ayat 2, permohonan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar untuk pendaftaran hak milik. Dan pendaftaran tanah ulayat untuk bidang tanah yang akan dikonversi menjadi hak milik sebagaimana tanah bersama dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, pengajuan permohonan, kemudian pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman, dan penerbitan tanda bukti hak.